Ya, tunggu. Nah, tadi kamu lihat Tiara bawa surat-suara ke toilet nggak? Udah aja, kenapa? Masa sih? Soalnya tadi aku lihat dia bawa surat-suara ke toilet. Hei, itu mah pikiran kamu doang kali. Ya, tadi lihat kok. Enggak, itu kamu sujud doang, udah. Udah, aku sana dulu ya. Ada yang aneh. Tunggu. Ya, tadi kamu ngapain bawa surat-suara ke toilet? Enggak apa-apa, lu bawa apa-apa. Masa sih aku lihat kok. Kamu salah lihat kali. Tiar, kamu disuap ya? Enggak kok. Udah ya, aku pergi dulu. Paslon nomor urut 2 sah. Paslon nomor urut 1 sah. Yara, lo yang bener dong. Masa gue kalah sama si Kusuma? Si Kusuma, coba lihat 3. Gue udah berapa 50 juta. Emang gak cukup segitu? Lo kok diem aja, jawab dong. Maaf bu, saya gak tahu. Lo kok bisa gak tahu? Gue udah berapa mahal, lo bilang gak tahu. Lo kan cari dia, ngapain lo sana dong? Drama yang kita saksikan menggambarkan realitas yang sering terjadi dalam proses pemilihan umum, kecurangan dan suap yang merusak integritas demokrasi. Dalam cerita ini, kedua pasangan calon atau paslon melakukan tindakan yang sama, membeli surat secara kosong untuk memenangkan pemilihan secara tidak jujur. Tindakan ini adalah bentuk nyata dari korupsi, di mana kekuasaan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi melalui cara-cara yang melanggar hukum. Dampak kecurangan terhadap demokrasi. Kecurangan dalam pemilihan umum tidak hanya berdampak pada hasil pemilihan, tetapi juga menciptakan keraguan dalam benak masyarakat tentang keadilan dan keabsahan proses demokrasi itu sendiri. Ketika masyarakat merasa bahwa pemilihan tidak jujur, kepercayaan mereka terhadap institusi dan sistem pemerintahan akan menurun. Ini dapat menyebabkan apati politik, di mana masyarakat enggan untuk berpartisipasi dalam pemilihan di masa depan, dan menciptakan siklus di mana korupsi semakin subur. Pendidikan anti korupsi.
Dalam konteks pendidikan anti korupsi, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi dan bagaimana kita semua memiliki peran dalam memberantasnya. Beberapa poin penting dalam pendidikan anti korupsi meliputi 1. Kesadaran. Masyarakat perlu memahami apa itu korupsi, bentuk-bentuknya, dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Edukasi tentang korupsi harus dimulai sejak dini, baik di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga. 2. Nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Pendidikan ini juga mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Masyarakat harus diajarkan bahwa kejujuran adalah fondasi dari sistem yang sehat. Ketika nilai-nilai ini diterapkan, masyarakat akan lebih cenderung untuk menolak tawaran suap dan manipulasi. 3. Keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik sangat penting. Ketika masyarakat terlibat dalam pemilihan umum, baik sebagai pemilihan maupun pengawas, mereka menjadi bagian dari sistem yang lebih transparan. Program-program pengawasan pemilu yang melibatkan sukarelawan dari masyarakat dapat membantu meminimalkan kecurangan. 4. Penguatan hukum dan regulasi. Selain pendidikan, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat hukum dan regulasi yang mengatur pemilihan umum. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar korupsi dan suap adalah langkah kunci untuk menegakkan integritas pemilihan. Pengingat akan dampak korupsi. Kisah dalam drama ini menjadi pengingat bahwa korupsi tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi juga berdampak pada seluruh sistem. Ketika korupsi merajalela, dampaknya meluas ke banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Masyarakat yang terjebak dalam praktik korupsi akan mengalami ketidakadilan, pengabaian hak, dan hilangnya kesempatan untuk berkembang. Tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjunjung tinggi etika dan integritas. Masyarakat harus dilatih untuk menolak segala bentuk tindakan yang merusak keadilan demi kepentingan pribadi. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan. Dengan membangun budaya anti korupsi, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkeadilan untuk generasi mendatang. Untuk penutup, pendidikan anti korupsi bukan hanya tentang mengajarkan nilai-nilai moral, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang dapat mendeteksi, mencegah, dan menanggapi korupsi secara efektif. Dengan kesadaran kolektif dan tindakan yang tepat, kita dapat berkontribusi dalam membangun sistem demokrasi yang lebih baik, di mana kejujuran dan integritas menjadi landasan utama. Semoga catatan ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dalam menjaga integritas demokrasi. Tiara melakukan sesuatu hal yang Iya. menyenangkan.